Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Faris Faturadin dari kelas 12 IPA 1. In this video, saya akan menjelaskan tentang recontext. Recontext adalah salah satu jenis teks yang berisi cerita pengalaman kita di masa lampau. Pengertian itu bisa kita ketahui dari namanya saja, yaitu recon yang bermakna menceritakan kembali. Karena cerita-cerita yang dituliskan adalah hal yang terjadi di masa lampau, tense yang kita gunakan adalah simple past tense. Selain itu, terdapat pula penggunaan adverbial phrase atau bisa kita sebut sebagai keterangan tempat dan waktu. Untuk beberapa case, saat menulis sebuah recontext, kita terkadang butuh menggunakan connective adverbs. Contohnya seperti first, next, then, last, finally, dan lain sebagainya untuk menunjukkan runtutan kejadian yang kita ceritakan. Macam-macam recontext. Recontext terdapat beberapa macam, seperti factual recon. Factual recon adalah menceritakan hal-hal fakta seperti laporan ilmu pengetahuan, laporan kepolisian, atau kejadian nyata dalam sejarah. Personal recon. Personal recon adalah teks yang berisi pengalaman pribadi kita, misalnya yaitu note yang bertuliskan tentang kejadian yang kita alami hari ini atau tweet yang berisi curhatan kita. Itu semua bisa dirangkai menjadi sebuah recontext. Imaginative recon. Recontext yang ketiga ini cocok sekali untuk kita yang daya imajinasinya tinggi karena berisi pengalaman imajinatif. Struktur recontext. Berikut terdapat 3 struktur pada recontext. Orientation. Di bagian awal, kita perlu menuliskan tokoh atau karakter, lokasi, dan juga waktu terjadinya. Di bagian ini, kita memperkenalkan dan memberikan informasi pada pembaca agar memahami keseluruhan cerita yang kita tulis. Event. Di bagian ini, kita menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau sesuai rangkaian kejadian atau peristiwa. Untuk menandakan rangkaian peristiwa, kita bisa menggunakan on the first day, when, on the next day, on our last day, in Sunday morning, dan sebagainya. Reorientation. Nah teman-teman, bagian ini bisa dibilang kesimpulan atau endingnya dari pengalaman yang diceritakan. Kita juga bisa mendapatkan kesan akan cerita yang dituliskan, misalnya apakah itu pengalaman yang menyenangkan atau tidak. Di sini ada satu contoh soal recontext. Roy Trenton used to drive a taxi. A short while ago, however, he became a bus driver. When he was driving along Catford Street recently, he saw 2 thieves rush out of a shop and run towards a waiting car. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the bus straight at the thieves. The one with the money got such a fright that he dropped the bag. As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his bus into the back of it. While the damaged car was moving away, Roy stopped his bus and telephoned the police. The thieves' car was badly damaged and easy to recognize. Shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested. What did Roy do when the battered car went away? A. He drove back to Catford Street. B. He went to the police station. C. He chased the thieves. D. He reached the police station. E. He arrested the thieves by himself. Kita masuk ke pembahasan. Dari pertanyaan, apa yang dilakukan Roy ketika mobil yang rusak parah itu pergi? Dalam teks tertulis, while the damaged car was moving away, Roy stopped his bus and telephoned the police, yang menunjukkan bahwa Roy menghentikan bisnya lalu menghubungi polisi, sehingga opsi jawaban yang paling tepat adalah E. He reached the police station. Nah teman-teman, menulis sebuah recontext sudah tidak terasa sulit bukan? Kebiasaan kita menulis pengalaman yang dialami juga bisa menghasilkan sebuah teks utuh, terlebih jika kita mulai menuliskannya dalam bahasa Inggris. Saya akhiri video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.